Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy dengan NIM P25250005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 8, yaitu penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan. Yang mana yaitu penyelarasan praktik penilaian itu berarti memastikan bahwa kegiatan penilaian mengukur kemampuan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Melalui penyelarasan, guru di kelas dapat memastikan bahwa setiap aktivitas penilaian benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dicapai, dilakukan secara adil, dan memberikan umpan balik bermakna bagi peningkatan belajar siswa. Nah, untuk memastikan keselarasan ini, guru perlu yang pertama yaitu menurunkan indikator penilaian dari kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan instrumen dan rubrik yang sesuai dengan kompetensi yang diukur. Nah, yang ketiga, memberikan umpan balik formatif agar peserta didik mengetahui kemajuan belajarnya. Nah, yang terakhir, melibatkan peserta didik dalam proses penilaian agar lebih reflektif dan mandiri. Tujuan penyelarasan penilaian dengan pendidikan berbasis kompetensi. Pertama, menjamin capaian kompetensi yang diterapkan. Nah, agar penilaian benar-benar mengukur kemampuan, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi target pembelajaran. Dan kedua, yaitu mewujudkan kesesuaian antara pembelajaran dan penilaian, di mana supaya apa yang diajarkan dalam proses belajar itu sejalan dengan apa yang dinilai, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara tujuan, proses, dan hasil. Yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang bermakna dan autentik, yang dimana dengan penilaian yang kontekstual, peserta didik dapat menerapkan kompetensinya dalam situasi nyata, bukan hanya menghafal teori. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Nah, penilaian yang selaras itu membantu guru dan siswa mengetahui kemajuan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi belajar mengajar. Yang kelima yaitu menjamin keadilan dan objektivitas dalam penilaian. Nah, dengan kriteria yang jelas dan indikator yang sesuai kompetensi, setiap peserta didik dinilai berdasarkan kemampuan yang sama. Yang keenam, mengembangkan kemampuan reflektif peserta didik, yang dimana penilaian yang selaras itu mendorong peserta didik melakukan refleksi terhadap proses belajarnya, membuat peserta didik itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu mendukung akuntabilitas pendidikan. Jadi, hasil penilaian dapat digunakan sebagai bukti bahwa pembelajaran benar-benar menghasilkan peserta didik yang kompeten sesuai standar yang ditetapkan. Implikasinya terhadap pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru perlu merancang rubrik dan instrumen yang sesuai dengan capaian belajar. Jadi, di sini guru itu tidak hanya sebagai pemberi nilai, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar. Dan guru itu harus mampu merancang kegiatan belajar dan penilaian yang terpadu dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang kedua itu penilaian menjadi berorientasi pada proses dan kemampuan nyata, bukan sekedar hasil akhir. Yang ketiga yaitu siswa lebih terlibat aktif karena penilaian itu terasa relevan dan membantu mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, siswa itu didorong untuk aktif dalam proses penilaian, misalnya melalui penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Dengan cara ini, siswa belajar menilai kemampuan sendiri dan memperbaiki kelemahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.